Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rojai Akbar Munte, mahasiswa LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta, kelas Quran Hadis 1A. Saya akan menyajikan tugas lokakarya Pirtice, PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua anak-anakku? Baik Pak Guru. Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Udi yang memimpin. Silakan Pak Udi. Oke Pak Guru. Berdoa mulai. Raditu billahi Wabil Islami dina wa rasulah Rabbi jibni ya Rabbal Alamin. Ya Pak. Terima kasih Pak Audi yang sudah berdoa. Ya Pak Guru. Bisa Pak Guru. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Baiklah, saya hari ini mencoba dulu apakah anak-anak semuanya pada hadir atau belum. Saya coba absen dulu, saya lihat apakah sudah masuk di layanan kita hari ini. Pak Soleh sudah hadir, Pak Soleh? Hadir Pak Guru. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Soleh. Berikutnya, Iya Pak Guru. Ya, semuanya hadir. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang surat Al-Asr. Asar Pak Guru. Sekarang saya tanya dahulu Pak Sulam Taufik. Nah, kemarin sudah kita membaca surat Al-Asr. Silakan dibacakan surat Al-Asr ayat pertama Pak Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Betul sekali. Ayat 1. Pak Guru minta ayat 1. Ayat 1. Ya, Jangan betul. banyak-banyak. Kok semuanya? Silakan dilanjut. Untuk ayat ketiganya silakan Bu Sugiyarti. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Benar, Pak? Betul. Untuk Bu Sugiyarti. Terima kasih. Baiklah, untuk mengingat kembali coba kita ulang bersama-sama membacanya dengan mengucapkan awal terlebih dahulu. 1, 2. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin, hari ini Pak Guru akan memberikan materi lanjutan tentang surat Al-Asr. Mari kita coba isi kandungan surat Al-Asr. Iya.
Silakan diperhatikan materi berikut ini, dicermati. Nanti selanjutnya akan kita pahami kira-kira apa yang belum dimengerti. Perhatikan materi berikut ini. Surat Al-Asr. Anak-anakku sekalian, surat Al-Asr ini adalah suatu surat yang diturunkan bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Ini dia tujuannya. Surat Al-Asr artinya demi masa atau demi waktu. Surat Al-Asr ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Dikarenakan diturunkan di Makkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kalau diturunkannya setelah hijrah Nabi Muhammad, dinamakan Madaniyah. Berikutnya, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Dan surah Al-Asr ini urutan yang ke-103 setelah surah Al-Insyirah. Anak-anakku sekalian, kita akan mengetahui apa sih isi kandungan dari Quran surah Al-Asr dari ayat ke ayat sebagai berikut. Ayat yang pertama yang berbunyi wal asr, demi masa. Ini adalah suatu hal yang bagaimana Allah berfirman, bersumpah sama dengan watin, wal fajr, wal lail, wat duha. Dalam itu adalah sumpah Allah terhadap waktu. Ya, ini terhadap waktu asar. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya manusia harus betul-betul mempergunakan waktunya dengan baik dan benar. Kita bersumpah tentang waktu ini, maka mari kita coba pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Untuk apa? Jadi, waktu siang dan malam yang ada pada kita di dunia ini, kita gunakan untuk ladang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk berbuat maksiat. Ini ayat pertama, menjelaskan bahwa Allah betul-betul bersumpah tentang penggunaan waktu itu. Berikutnya ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Di sini Allah berfirman dan bersumpah manusia itu benar-benar dalam kerugian, akan binasa. Kenapa seperti itu? Karena perbuatan manusia pada masa hidupnya itu ragam-ragam macam-macam. Beriman dan berbuat amal soleh, saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini menunjukkan bahwasanya agar kita tidak merugi dalam hidup kita, maka yang pertama harus kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman dulu agar kita tidak merugi. Berikutnya apa lagi? Beramal soleh. Kita beramal soleh dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan yang sia-sia. Patuh dan taat kepada orang tua dan lain sebagainya, itu adalah penggunaan waktu kita dalam hidup kita. Iya, demikian tadi untuk materi pembelajaran kita tentang surah Al-Asr, memahami isi surah Al-Asr. Sekarang
Ada yang mau bertanya tentang materi tersebut? Mau tanya Pak, saya Pak. Silakan Pak Anom. Pak Guru mau tanya, orang yang merugi itu contohnya apa Pak? Contohnya orang yang merugi, Orang yaitu yang merugi, ya. orang yang tidak menggunakan waktunya. Contoh, waktu mudanya digunakan untuk hal yang tidak baik. Sebaiknya digunakan hal yang baik-baik untuk belajar dan lain sebagainya. Sehingga nanti waktu tuanya dia menjadi orang yang bermanfaat. Nah, itu contohnya. Begitu kira-kira Pak Anom? Ya, terima kasih Pak. Ya, sekarang saya sedikit bertanya kepada Pak Abdul Salam. Berapa ayatkah surat Nasr? 3 Pak Guru. Bagus. Kita tepuk tangan dulu kepada Pak Abdul Salam. Nah, Ya, makasih Pak Guru. nah, itu. Baik anak-anak sekalian, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang waktu, karena surah Al-Asr ini membahas tentang waktu. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak waktu yang kita sia-siakan sebenarnya, namun kita lupa ataupun tidak, ya gimana ya, katakan sia-sialah, karena banyak hal yang lebih mengutamakan nafsu kita. Nah, oleh karena itu, Pak Munte akan memberikan sedikit video untuk anak-anak sekalian nanti melihat kira-kira apa yang tentang tayangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diperhatikan betul isi dari video tersebut. Nanti kita akan membahasnya dengan cara diskusi bersama-sama. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kaila, sini kok. Apa lagi alasanmu Kaila? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet ya? Anu bu, begini bu. Bintang kau Kaila, yang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Memang ini hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang makan. Kaila duduk. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Iya. Dari tayangan tadi sudah disaksikan ya, jelas ya, terlihat ya semuanya anak-anak. Jelas Pak. Ya. Iya Pak. Nah, Jelas Pak Guru. kira-kira apa yang terjadi di sana atau tayangan itu menunjukkan tentang hal apa? Silakan siapa yang mau menjawab dahulu. Saya Pak, gurunya marah-marah terus. Waduh, gurunya marah-marah terus. Iya. Ya, boleh. Temennya nggak sopan Pak, masa temennya mau jawab dilempari. Ya, terima kasih Bu Nur Laila. Selanjutnya siapa lagi yang mau kira-kira apa yang terjadi pada video tersebut? Saya Pak. Siapa ini? Saya Pak. Oh, Pak Soleh silakan. Ya. Gurunya mutung. Saya, Pak. Gurunya mutung Pak, nggak mau ngajar karena ada yang terlambat Pak. Itu yang terjadi Iya. Pak. Terima kasih, betul. Gurunya marah gara-gara ada yang terlambat. Ada lagi yang lainnya? Ngambek. Saya Pak. Silakan. Karena terlambat, Silakan, Bu Zika. teman-temannya nggak jadi belajar Pak. Karena terlambat gitu. teman-temannya nggak jadi belajar.
dipukulin, disuruh dihukum. Iya. Iya, terima kasih. Iya, betul. Jadi karena ada anak yang terlambat, jadi semua yang dalam kelas, Bu Guru menyatakan tidak boleh belajar atau tidak boleh dimulai pelajaran kalau ada yang terlambat satu pun. Artinya di sini semua siswa harus disiplin. Ya dong, harus disiplin waktu. Kalau masuk kelasnya juga harus tepat waktu. Kalau masuk dalam kegiatan apapun harus tepat waktu. Nah, itu dia. Baiklah, anak-anakku sekalian, dari apa yang kita tayangkan tadi, kita lihat tadi, maka di sini perlu kita tahu bahwasanya banyak orang yang tidak tepat ataupun sering tidak disiplin sama waktu. Hambatan Pak Guru ya. Kenapa? Ayo. Kenapa kira-kira? Siapa yang tahu kira-kira kenapa kok nggak disiplin sama waktu? Males Pak Guru. Males. Iya kan bangunnya pagi pagi. Nggak punya jam. Nggak punya jam Pak Guru. Nggak punya jam. Ya, baiklah. Punya jam. Dari beberapa masalah tadi itu yang disampaikan oleh anak-anak sekalian, maka sekarang Pak Guru meminta kita akan membahas ini dengan membentuk kelompok yang sudah saya tentukan kemarin. Silakan setiap kelompoknya untuk membuat suatu mencari informasi atau mencari identifikasi masalah-masalah apa saja yang muncul dengan rumusan masalahnya seperti ini. Nah, Pak Guru berikan seperti ini. Ya. Apa faktor yang menyebabkan seseorang tidak disiplin dalam waktu? Seperti tadi contohnya apa? Kenapa bisa terlambat ke sekolah? Apa faktornya? Yang kedua, silahkan bagaimana caranya untuk bisa disiplin dalam waktu atau dalam memanfaatkan waktu. Atau seperti tadi, tidak terlambat. Kemarin saya berikan 4 kelompok, nanti silakan setiap kelompok memberikan ide-idenya kepada sesama kelompoknya. Ada pertanyaan? Ditulis nggak Pak Guru? Gimana? Ditulis nggak? Ya, ditulis seperti ya format yang saya kirimkan kemarin. Itu di situ sudah ada lembar kerjanya, silakan dicari, diisi dengan sesuai format yang sudah saya kirim kemarin. Jadinya nanti setelah ini kita akan mencoba untuk mempresentasikannya bersama teman-teman lainnya. Hasil diskusi tadi kita presentasikan, anak-anak nanti setelah presentasi mewakili saja ya nanti satu orang dari kelompoknya mewakili, lanjut nanti pada tanggapan dan selanggahan anak-anak. Bisa dimengerti ya? Bisa Pak Boleh. Guru. Tadi Ya, ngomong baiklah. Satu aja ya Pak Guru. Ya boleh. Satu pun boleh. Berapa mampunya anak-anak sekalian? Satu atau Satu dua? saja lah Pak Boleh. Guru. satu, Kelompoknya mencoba Pak untuk Guru. mencarinya. Iya, satu. Baiklah. Salam, apa tuh? Baiklah. Karena waktunya sudah habis, silakan. Saatnya kita Ya, akan belum presentasi. selesai. Gimana? Siapa yang belum selesai kelompok mana? Saya Aduh, Pak, Iya, belum Pak, kelompoknya belum belum, selesai. Pak. Ini tadi Tinggal sedikit. Belum. cukup. Waktunya sudah habis. Wis lah, Mungkin ya, adanya. silakan kita lanjut saja. Kelompok yang belum sambil menunggu, kita berikan kelompok 2 terlebih dahulu yang sudah selesai, yang lainnya menyiapkan untuk menyelesaikan untuk presentasi di mana ketuanya yaitu Ibu Ummul Yusri. Kami silakan Ibu. Tuh. Semuanya sudah siap mendengarkan ya. Nanti setelah ini semuanya siap untuk menanggapi. Berikan tepuk tangan untuk Bu Ummul. Iya. Silakan Bu Ummul untuk presentasinya. Nomor 1. Kenapa kok terlambat ya Pak Guru ya? Ya. Ya, itu kalau menurut teman-teman kami tadi berdiskusi telat karena bangunnya kesiangan. Soalnya waktu malam main game.
jadi kemalaman tidurnya. Soalnya kakak saya kayak gitu, Pak Guru. Itu, Ya, Pak. boleh. Ya, Iya, silakan. kakak saya suka telat bangunnya gara-gara main game. Itu ya Pak Guru, itu aja. Tambah lagi nggak Pak Guru? Yang keduanya apa? Yang keduanya, Karena caranya. biar nggak telat, nggak usah main game lama-lama, 5 menit aja. Tidurnya jam 9. Gitu Pak Guru. Iya. Ya, terima kasih. Bu Yusfi, berikan tepuk tangan untuk presentasinya. Anak-anak sekalian, berikan tepuk tangan. Semangat. Wah, luar biasa. Baiklah, berhubung tadi sudah disampaikan, ada tanggapan ataupun sanggahan, kira-kira ada yang setuju atau yang tidak setuju dengan pendapat dari kelompok 2 tadi, silakan. Teman-teman yang lainnya, kelompok lainnya. Mana? Setuju, Betul atau tidak? Setuju ya? Setuju. Setuju Pak Guru. Setuju, Pak. Pak. Setuju. Ya, Sama jawabannya. Ya, sama. sepertinya jawabannya itu seperti yang semua lakukan seperti itu. Begitu Pak Soleh ya? Setuju, Pak. Setuju. Baiklah, karena memang sudah semuanya tadi mempresentasikan dan juga sudah cukup, sudah bisa memahami, kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk diskusi presentasi tadi? Tidak ada? Baiklah, Pak Guru. sekarang kita coba menyimpulkan apa yang sudah kita dapat. Silakan Pak Udi, kira-kira menurut Pak Udi apa kesimpulan yang dapat diambil dari yang disampaikan diskusi hari ini tentang waktu atau disiplin waktu? Silakan. Oh ya, makasih nggih Pak Guru. Sebelumnya maaf nggih Pak, seumpama nanti salah ya. Dari saya dapat simpulkan Pak, kita sebagai anak harus bisa pintar-pintar mengatur waktu. Yang pertama ya Pak. Untuk yang kedua kita harus bisa memilih hal-hal yang baik dan yang buruk ya. Kita harus bisa menggunakan waktu yang baik. Contohnya ya Pak, kalau saya tiap sorenya TPA Pak. Kalau malam baru belajar, kalau pagi, kalau pas libur itu saya ikut sepak bola. Nah seperti itu Pak. Jadi gunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Ingat, al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Kalau waktunya itu kita tidak gunakan dengan baik, maka akan memotong kita, akan membinasakan kita sendiri, dan itu nanti kita akan menjadi orang yang merugi. Baiklah anak-anakku sekalian. Sakit Itulah ya, mungkin Pak, yang dapat, mungkin itu yang dapat kita sampaikan hari ini. Sakit ya Pak ya? Oh, sakit sekali itu. Sakitnya tuh di sini. Nah. Baiklah, Habis nge-game tuh Pak. untuk berikutnya, anak-anak Besok sekalian, pelajaran apa, jangan Pak? lupa tugasnya adalah melanjutkan, menyimpulkan apa yang sudah hasilkan hari ini. Minggu depan akan dikumpulkan. Dan tentunya pada minggu depan juga kita insya Allah akan mempelajari tentang surah Al-Ma'un. Berikutnya kita akan melakukan doa dipimpin oleh Pak Udi. Silakan Pak Udi. Berdoa, mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Amin. Alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat berkah dari Subhanahu wa taala. Marilah kita coba kembali mengingat bahwasanya waktu itu adalah hal yang penting dan harus dilakukan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Mohon maaf atas segala kesalahan khilaf kata. Akhirul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.